Majelis Hakim yang mulia, yang terhormat Saudara Jaksa Penuntut Umum serta sidang yang dimuliakan, bahwa dalam menjelang akhir persidangan ini, nota pembelaan ini merupakan usaha terakhir kami, penasihat hukum terdakwa Yosef Hidayah bin Endi, untuk menjelaskan sebenarnya yang dialami terdakwa. Sebelum menutup nota pembelaan, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan yang menjadi pengalaman kami yang ingin kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai berikut. Satu, bahwa pada saat perkara ini disidik oleh kepolisian daerah Jawa Barat, banyak kejanggalan yang kami alami. Penekanan, bahkan saksi-saksi ada yang dipaksa untuk menjelaskan supaya terdakwa ada di TKP. Bahkan kami tim penasihat hukum, khususnya saya, sempat beradu mulut dengan Dirkrim Kepolisian daerah Jawa Barat, yaitu Saudara Kombes Pol Surawan, pejabat yang sama yang telah terbukti salah tangkap dalam kasus Peggy Setiawan. Karena saya diusir dari ruang pemeriksaan saat pendampingan. Padahal pada saat itu saya sebagai penasihat hukum hanya ingin membantu menjelaskan sebuah jawaban terhadap hal tersebut. Kami melawan dan bertahan. Potret yang kurang menyenangkan bagi saya sebagai advokat. Miris di saat usaha penegakan hukum modern ini dikotori oleh oknum yang hanya ingin mencari tersangka, bukan mencari kebenaran material. Sehingga bagi kami tidak mengherankan bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pun faktanya dipaksakan, tidak jelas, bahkan tidak ada kesesuaian dengan alat bukti atau saksi lain. Kami penasihat hukum mengutip postulat dari website Perpustakaan Mahkamah Agung yang berbunyi in criminalibus probationes bendes esse luca in clariores, yang memiliki arti bahwa dalam perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya, dan hukum tidak dapat ditegakkan dengan cara-cara yang melawan hukum. Kedua, bahwa ketika kami masih kuliah, kisah Sengkon dan Karta di Bekasi tahun 74 menjadi kasus yang tidak pernah bisa saya atau kami lupakan. Sejarah kelam penegakan hukum di Indonesia pernah terjadi ketika aparat penegak hukum hanya mencari tersangka dan bukan kebenaran. Akibatnya adalah salah tangkap, salah tuntut, dan salah vonis. Harapan kami dalam persidangan ini, semoga sejarah kelam tersebut tidak terulang. Karena sejatinya postulat hukum Indobio pro reo benar adanya, adalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Hal ini senada dengan putusan Mahkamah Agung nomor 33/K/Mil 2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa asas Indobio pro reo yang menyatakan jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Sehingga dengan apa yang telah diuraikan di atas, jelas sudah bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi serta ahli dan keterangan terdakwa maupun sebarang bukti lainnya, serta pengetahuan dalam ilmu hukum, kiranya majelis hakim bersependapat dengan penasihat hukum terdakwa bahwa ada hal-hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam memberi putusan atau menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non-yuridis juga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusannya. Karena pertimbangan yuridis saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan. Tetapi faktor intern dan ekstern dari terdakwa haruslah dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan kualitas dari perbuatan terdakwa itu sendiri. Bahwa sesungguhnya tuntutan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya tidak melihat hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa Yosef Hidayah bin Endi adalah membuktikan jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak memiliki hati nurani dalam membuat tuntutannya. Padahal pada saat proses penyidikan perkara ini dilakukan, dari mulai diperiksa oleh Polsek Jalan Cagak, Polres Subang, dan Polda Jabar, terdakwa Yosef Hidayah bin Endi selalu kooperatif dan tidak pernah absen sekalipun. Padahal hampir 20 kali pemeriksaan dilakukan terhadap diri terdakwa. Bahkan termasuk dalam proses persidangan, terdakwa selalu berlaku sopan, menjelaskan setiap pertanyaan dengan gamblang dan tidak berbelit-belit. Bahkan di setiap kesempatan terdakwa Yosef bin Endi selalu memulainya dengan mengucapkan salam. Selain itu, terdakwa juga tidak pernah berurusan dengan hukum dan belum pernah dipidana. Setidaknya hal-hal tersebut haruslah oleh jaksa penuntut umum untuk dipertimbangkan dalam tuntutannya. Akan tetapi, saya dan kami semua tim penasihat hukum terdakwa Yosef Hidayah bin Endi memiliki keyakinan bahwa majelis hakim yang mulia memiliki penilaian yang berbeda dengan jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa Yosef Hidayah bin Endi.
bahwa selain itu, berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang ketentuan pokok kehakiman, sebagaimana juga terdapat dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakiman yang berbunyi, tiada seorang juga pun tanpa dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Bahwa mengutip pernyataan Profesor Wiryono Projodikoro dalam buku Hukum Acara Pidana Andi Hamzah halaman 257 menyebutkan, selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP menyebutkan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Berdasarkan uraian di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, tim penasihat hukum, atas diri terdakwa atas nama Yosef Hidayah bin Endi almarhum, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memutus: 1. Menerima nota pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan terdakwa atas nama Yosef Hidayah bin Endi almarhum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidiar. 3. Membebaskan terdakwa atas nama Yosef Hidayah bin Endi alias almarhum dari seluruh dakwaan penuntut umum. 4. Memerintahkan terdakwa atas nama Yosef Hidayah bin Endi almarhum dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akuo, dapat melindungi hak yuridis terdakwa. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Subang 16 Juli 2024. Hormat kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayah bin Endi, Rohman Hidayat SH MH, Panjar Sidik SHI MH, Edi Samran SH, Rika Nurhayati SH MH, Erwin Meman Halal SH MH, Yayu Maulani SH, Asep Rohman SH, Suhendra SH, Indrawati SH, dan Jejang Supriyatna SH ditandatangani. Demikian majelis hakim nota pembelaan dari kami. Jangan lupa di like ya video misteri